Apa yang telah kami alunkan lewat pujian ini merupakan satu kebenaran. Engkaulah satu-satunya harapan bagi kehidupan kami. Karena harapan yang telah Kau berikan kepada kami adalah harapan yang pasti. Harapan yang akan diwujudkan di dalam perjalanan hidup kami satu demi satu. Oleh sebab itulah kami ucapkan puji dan syukur kepadamu Tuhan. Engkau sungguh Allah yang besar. Engkau Allah yang mulia. Engkau Allah yang ajaib. Engkau adalah gunung batu kami Tuhan. Engkau adalah kubu pertahanan kami. Engkaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Dan kepadamulah kami berlindung. Dan kami sangat meyakini Tuhan, pada waktu kami ada di bawah kepak sayap-Mu, kami merasa aman, tentram, dan damai. Karena memang Engkaulah Allah yang mengayomi. Walaupun kadang-kadang Engkau juga mencubit kami, tetapi itu semuanya ada untuk kebaikan kami, supaya kami boleh Kau berkati. Untuk itu kami ucapkan puji dan syukur ya Allah. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Engkau tetap dibesarkan. Haleluya. Untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setelah kami menyanjung Engkau lewat puji-pujian, saat ini kami ingin belajar dari kebenaran firman-Mu. Kiranya lengkaplah ya Tuhan apa yang akan kami terima daripadamu malam ini. Dan kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kami. Puji dan syukur kembali kami persembahkan kepadamu. Dalam nama-Mu yang kudus kami berterima kasih. Semua yang yakin akan diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah Minggu sore jam 6. Puji Tuhan. Sore ini saya akan berbicara yaitu ketika Allah terasa jauh. Ketika Allah terasa jauh. Kalau saya bertanya kepada semua yang hadir tempat ini satu persatu, pernah enggak merasakan Allah itu jauh seperti kita itu sendirian? Kita berdoa, doa enggak dijawab-jawab. Pada waktu itulah timbul banyak pertanyaan, kenapa ya kok begini ya? Kenapa kok begitu ya? Nah sekalian, inilah memang pengalaman kehidupan kerohanian yang memang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita masing-masing. Kita akan melihat nanti beberapa tokoh yang merasakan perasaan yang sama. Tetapi marilah kita akan membaca ayat ini lebih dahulu, yaitu Yesaya 8 ayat yang ke-17. Firman Allah mengatakan sebagai berikut. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya. Tuhan telah menyembunyikan diri dari keturunan Yakub, umat-Nya, tetapi saya percaya dan berharap kepadanya. Pernyataan Nabi Yesaya ini sangat luar biasa sekalian. Kalau saya bisa sedikit jabarkan, Yesaya pun merasa bahwa Allah itu seperti menyembunyikan dirinya, tidak bisa ditemui. Sehingga mau disapa pun seakan-akan itu sampai ke langit-langit rumah saja. Tetapi keyakinan Yesaya dikatakan, tetapi saya tetap percaya dan tetap berharap kepada Dia. Walaupun rasanya ditinggalkan oleh Tuhan, tetapi tetap percaya dan tetap berharap kepadanya. Inilah sesuatu hal yang perlu kita tindak lanjuti oleh kehidupan kita masing-masing. Karena memang kadang-kadang kita merasa seperti ditinggalkan. Dan
Saya mau katakan sekalian, ini merupakan tingkat penyembahan yang terdalam adalah memuji Allah meski kita di dalam kesepian, di dalam penderitaan. Kita masih bisa menyembah Dia, mengucapkan terima kasih kepadanya. Dan inilah penyembahan yang betul-betul terdalam. Mengucapkan syukur kepada Tuhan saat sedang dalam pencobaan. Ini merupakan bentuk penyembahan yang terdalam. Kalau kita membaca pengalaman daripada kisah para rasul, yaitu Rasul Paulus sendiri, pada waktu itu sekalian, dia memberitakan Injil di kota Filipi dan kemudian dia ditangkap karena ada tukang-tukang perak itu yang merasa terancam mata pencariannya. Kemudian mereka membuat huru-hara dan singkatnya Paulus dan Silas ditangkap. Kemudian dimasukkan ke dalam penjara yang paling dalam. Dipasung kaki dan tangannya. Tetapi dalam situasi yang gelap itu, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi. Pada malam itu, berdoa dan menyanyi, berdoa dan memuji Tuhan. Dan itu didengar oleh semua tahanan yang ada di dalam penjara itu. Ini yang harus kita sikapi dalam kehidupan ini sekalian. Sehingga pada waktu kita diizinkan oleh Tuhan masuk dalam pencobaan, semuanya kelihatannya tidak beres. Jangan kita mulai berpikir apa salahku, tetapi pakailah waktu itu untuk menyembah dan memuji Tuhan. Kalau memang kita tidak melakukan sesuatu yang jahat dan suatu kesalahan, karena itu merupakan salah satu bentuk penyembahan yang terdalam. Di dalam situasi yang seperti itu, kita masih bisa menyatakan kita percaya kepadanya. Oleh karena itu sekalian, saya sangat yakin bila kita bisa masuk di dalam areal ini, saudara sekalian akan menjadi orang-orang percaya yang kuat, yang tidak akan tergoyahkan dengan segala kesulitan dan ujian yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita. Dalam persahabatan, ya ini kita bicara dalam pergaulan kita, dalam persahabatan, pasti kita pernah merasakan kadang-kadang jauh dari teman kita. Betul? Kadang-kadang mengatakan, aku tidak mau ketemu dia. Membosankan dia. Seperti itu kadang-kadang. Tidak tahu apa alasannya, kita juga bingung. Tetapi itulah pengalaman di dalam perjalanan hidup. Ada seorang yang berkata begini, itu namanya Philip Yancey, mengatakan begini, setiap hubungan meliputi saat-saat dekat dan saat-saat jauh. Dan dalam hubungan dengan Allah, betapapun akrabnya, hal itu juga akan berlaku bagi kita semua. Oleh sebab itu kalau kita kadang-kadang merasa Tuhan itu jauh, jangan kita pernah merasa, wah aku ditinggalkan oleh Tuhan. Tidak mungkin loh sekalian, karena Allah itu maha hadir loh. Bagaimana dia akan meninggalkan saudara? Tuhan itu maha hadir. Saat ini Tuhan itu ada di kanan kiri, muka belakang, atas bawah saudara. Dia maha hadir. Jadi kalau kita merasa Tuhan itu jauh, itu hanya perasaan kita. Tetapi pada dasarnya Tuhan itu dekat. Nah, semua itu terjadi untuk mendewasakan kita dalam persahabatan dengan Allah kita. Allah sengaja menguji kita dengan masa-masa yang rasanya itu jauh sekali. Nah, pada waktu kita diizinkan merasakan Tuhan itu jauh, masih bisakah kita mengatakan Tuhan, aku mengasihimu? Masih bisakah kita mengatakan Tuhan, aku cinta Engkau? Masih bisakah kita mengatakan Tuhan, Engkaulah satu-satunya harapanku? Pada waktu kita bisa mengatakan seperti itu, walaupun perasaan kita merasa Tuhan itu begitu jauh,
berarti saudara lulus ujian. Dan itu memang sesuatu yang harus kita fahami dengan baik. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha hadir. Tuhan itu tidak mungkin menjauhkan diri dari kita sebagai orang-orang percaya sekalian. Karena tadi sudah saya ulang-ulangi, karena dia itu maha hadir. Dia selalu ada di dekat kita sebenarnya. Hanya rasa kita itu seperti diangkat begitu, sehingga kita tidak merasakan itu. Saya akan beri beberapa contoh. Daud yang memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Allah, dia juga merasakan yang sama. Di dalam Mazmur 22:1 terjemahan NLT dikatakan begini, Tuhan, mengapa engkau berdiri jauh-jauh? Mengapa engkau bersembunyi pada waktu aku sangat memerlukan pertolonganmu? Pernah sudah mengalami situasi kondisi seperti itu? Yang pernah katakan amin. Ya, saya juga pernah merasakan seperti itu. Kemudian Daud melanjutkan, mengapa engkau meninggalkan aku? Betul Allah meninggalkan Daud? Saya yakin tidak. Mengapa engkau tetap begitu jauh? Mengapa engkau mengabaikan jeritan minta tolongku? Kok saya boleh menambahkan kataku di situ? Mengapa engkau membuangku? Kalau saudara mengikuti apa yang Daud katakan itu, rupanya apa yang Daud katakan itu meningkat sekalian. Dari yang pertama kali dia hanya mengatakan, mengapa engkau jauh-jauh? Setelah itu dia mengatakan, mengapa engkau sembunyi pada waktu aku memerlukan pertolonganku? Kemudian dia mengatakan lebih jauh, mengapa engkau meninggalkan aku? Meningkat, sekarang seperti dibuang begitu. Mengapa engkau tetap begitu jauh? Mengapa engkau mengabaikan jeritanku? Minta tolong. Mengapa engkau yang paling puncaknya, mengapa engkau membuang aku? Coba. Padahal Tuhan mengatakan Daud itu adalah orang pilihan. Pada waktu kakak-kakaknya, waktu Allah ingin mengurapi untuk seorang raja, kakak-kakaknya sudah berjalan di depan Nabi Samuel. Semuanya katakan tidak, tidak, tidak. Sampai akhirnya habis dan kemudian Samuel tanya kepada Isai, apakah ini anak-anak buahnya ini? Isai mengatakan, oh enggak, masih ada satu yang paling muda. Dia sedang mengembalakan kawanan kambing domba. Kalau gitu harus panggil dia. Kalau dia tidak dipanggil, kita tidak akan mengadakan upacara pengorbanan itu. Akhirnya Daud dipanggil dan firman Allah mengatakan dia masih imut-imut terus sekalian. Masih muda, pipinya masih merah. Dan pada waktu Daud datang, langsung Tuhan ngomong, Samuel, urapilah dia. Berarti Daud adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi kok merasa ditinggalkan. Itu kan sesuatu yang tidak masuk akal. Memang tidak masuk akal sekalian. Hanya perasaannya saja. Karena dia begitu bergumul dengan banyak masalah. Sampai dia merasa sendirian. Dan biasanya itu akan kita alami seperti itu. Jadi kalau sudah banyak masalah, banyak persoalan, maka langsung sudah mengatakan aku sendirian ya. Padahal Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Selalu ada di dekat saudara. Selalu siap untuk menolong dan membantu kita. Selalu dia siap mengulurkan tangannya untuk meringankan beban hidup kita. Bukan hanya Daud sekalian. Kristus pun pernah merasakan situasi kondisi yang seperti itu. Yaitu pada waktu Kristus ada di atas kayu salib. Firman Allah mengatakan dalam Matius pasal 27 ayat 46. Terjemahan AYT katakan begini. Kira-kira pada jam ke-9, Yesus berseru dengan suara keras. Katanya, Eli, Eli, lama sabatani. Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Siapakah Yesus? Yesus adalah disebut Alkitab sebagai anak Allah.
Dia merupakan salah satu daripada Trinitas. Dan dia merupakan Allah sendiri. Dia sendiri merasakan ditinggalkan oleh Bapaknya. Pada waktu dia ada dalam situasi kondisi yang betul-betul sangat menyakitkan pada hari itu. Coba, kalau sampai Kristus saja sebagai anak Allah, dia bisa merasakan seperti itu, maka kalau kita diizinkan merasakan seperti itu juga, itu merupakan sesuatu yang biasa. Dan memang Tuhan mengizinkan semuanya itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi sebenarnya Allah tidak pernah meninggalkan Daud. Allah tidak pernah meninggalkan Yesus. Dan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Karena dia Maha Hadir. Dia menyaksikan semua apa yang kita lakukan. Walaupun kita sih merasanya jauh. Tetapi yakinlah, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Iya, itu harus menjadi keyakinan kita. Ibrani 13 ayat 5b, terjemahan Mild dikatakan begini. Sebab dia telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan bahkan sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau. Itu janji Tuhan sekalian untuk kita masing-masing. Kalau dia sudah berjanji seperti itu, kok meninggalkan kita? Kan itu aneh bukan? Kok dia seakan-akan jauh di sana dan kita dibiarkan sendirian? Itu hanya perasaan kita sekalian. Itu perasaan kita. Sehingga kita merasa sendirian. Kadang-kadang di rumah sekalian, karena banyak persoalan yang memenuhi otak kita, padahal di dalam rumah itu banyak orang. Ada anak, ada menantu, ada cucu, ada pembantu rumah tangga, ya asisten rumah tangga yang ada dalam rumah itu. Tetapi kadang-kadang kita merasa sendirian, padahal mereka semua ada. Ya karena hati dan otak kita sedang dipenuhi dengan situasi kondisi yang memang membuat perasaan kita itu terlalu mengada-ngada. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan begini ya sekalian. Sebab Allah sudah berkata, aku tidak akan membiarkan atau akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan membiarkan atau meninggalkan engkau. Dan Allah yang sudah berkata seperti ini, pasti dia akan pegang apa yang dia katakan. Dan dia tidak pernah mengingkarinya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau nanti dalam perjalanan hidup kita kadang-kadang merasakan situasi kondisi yang seperti itu, tetaplah yakin bahwa Allah ada di dekat saudara dan berserulah kepadanya. Pasti dia akan membantu dan menolong kita. Kadang loh sekalian, doa kita itu seperti membentur langit-langit. Pernah merasakan seperti itu? Seakan-akan tidak bisa menembus internet ini. Tidak bisa. Kembali lagi seperti itu. Berbulan-bulan kita berdoa. Belum ada jawaban. Bertahun-tahun kita berdoa. Belum ada tanda-tanda dikabulkan. Berdoa tidak merasakan apa-apa. Seperti Tuhannya jauh. Di dalam ibadah loh sekalian. Kadang-kadang selesai ibadah. Wah, ibadah hari ini kayaknya tidak ada gregetnya. Tidak ada urapannya. Begitu. Betul, tidak ada urapan. Kadang-kadang Tuhan memang menguji kita loh sekalian. Dan orang-orang yang tidak menyadari situasi kondisi seperti ini, langsung mereka mengatakan, sudah aku mau pindah gereja aja karena di sini aku ndak dibangun dan ndak pernah merasakan hadirat Tuhan. Ndak mungkin loh sekalian, ndak mungkin. Karena Allah itu Maha Hadir. Nah, tergantung hati kita bagaimana merespon kehadiran Allah itu. Memang kadang-kadang kita tidak merasa, tetapi kita meyakini bahwa Allah itu selalu ada dan selalu memberkati kita. Ayub pasal 23
ayat yang ke-8 sampai yang ke-10, bahasa Indonesia sehari-hari katakan begini. Ku cari Allah di timur, di barat, di selatan, di utara, tetapi di mana-mana Allah tidak ada, dan aku tidak dapat menemukan Dia. Ini kata-kata Ayub. Ayub juga mengalami situasi kondisi yang seperti itu sekalian. Tetapi dalam ayat 10 dikatakan, namun Dia tahu segala jalanku, juga setiap langkahku. Kalau seperti emas aku diuji, akan terbukti bahwa hatiku murni. Untung Ayub menulis ayat yang ke-10. Coba ayat ke-10 tidak ada sekalian. Wah, langsung kita mengamalkan, iya memang Allah meninggalkan. Tetapi dengan ayat ke-10 itu, maka apa yang diutarakan oleh Ayub dalam ayat 8 dan 9, akhirnya itu tersapu bersih dengan ayat yang ke-10. Namun Dia tahu segala jalanku, juga setiap langkahku. Kalau seperti emas aku diuji, akan terbukti bahwa hatiku murni. Berarti dengan kata lain Ayub mengatakan, ya memang rasanya seperti itu. Tetapi aku percaya Dia ada di sampingku. Dia menyaksikan segala sesuatu yang aku perbuat. Dia tahu langkah-langkahku, Dia tahu pikiranku, karena memang Dia ada dekat di situ. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita merasa Tuhan itu jauh, jangan terus berpikir, ini Tuhan rasanya jauh, ini kesempatan aku berbuat dosa. Jangan, karena Tuhan ada di situ sedang menguji kita. Apakah kalau kita merasa Tuhan jauh, langsung kita melakukan pelanggaran? Seperti pada waktu saya masih kecil sekalian, pegawai DPU itu, dulu pakai DPU ya, mereka yang mengerjakan jalan, kalau mandornya pergi, langsung mereka minggir semua dan berteduh di bawah pohon. Nanti kalau mereka melihat dari jauh, wah Pak Mandor datang, langsung mereka berdiri dan kembali mengerjakan pekerjaan yang harus dikerjakan itu. Jangan seperti itu, karena Allah ada di dekat kita. Dia selalu mengerti dan menyertai kita, bahkan memantau kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rancang, Dia tahu semuanya. Berikutnya, jangan pernah bertanya kalau situasinya seperti itu. Saya bertanya, salahku ini apa ya? Kok sampai hari ini itu doa-doaku tidak didengar? Kenapa ya? Kok sekarang ini rasanya ibadah tidak ada hadiratnya? Tim pemuji berpikir, kenapa ya? Kok nyanyian yang aku nyanyikan, yang aku persembahkan, padahal sudah latihan sedemikian rupa, kok seperti mentok daripada langit-langit, tidak bisa dirasakan oleh seluruh jemaat yang hadir. Bahkan untuk mengangkat jemaat menyanyi pun rasanya seperti mengangkat beban bertonton beratnya. Kadang-kadang bisa menjadi seperti itu. Nah, kalau kita tahu bahwa Allah itu kita hadir, maka kita tidak akan patah semangat kita dengan situasi kondisi seperti itu. Jangan mengatakan salahku apa. Tidak selalu sekalian kesalahan itu membuat kita merasa jauh daripada Tuhan. Memang dosa membuat kita jauh dari Allah. Itu memang. Tetapi rasa Allah jauh dari kita itu bukan selalu karena dosa. Itu merupakan ujian yang Allah sedang lakukan. Apakah kalau aku mencabut rasa kehadiranku di dalam hati anak-anakku, mereka itu masih cinta aku atau tidak? Barangkali kata-katanya seperti itu loh sekalian. Ini penting untuk kita sebagai orang percaya. Ya, ketika kita masih bayi rohani loh sekalian, Allah memang memberi kita banyak emosi yang menguatkan,
yang seringkali menjawab doa-doa kita dengan cepat. Tetapi pada waktu kemudian, maka dia itu seakan-akan jauh. Pada waktu pertama kali saya merespon panggilan Tuhan untuk masuk sekolah teologi, sekalian. Semester pertama, semester kedua, berkatnya itu banyak sekalian. Berkatnya banyak, tidak berhenti-berhenti sekalian. Benar. Wah, seperti saya dimanjakan oleh Tuhan. Tetapi setelah mulai semester 3, semester 4, berkatnya mulai berkurang. Sempat saya bertanya, Tuhan, apa salahnya? Kok sekarang berkatnya tidak seperti pada waktu saya semester 1, semester kedua. Ini semester keempat, kok kelihatannya semakin kering. Demikian juga pada waktu semester 5 dan semester 6 dan semester berikutnya. Ternyata sekalian, Tuhan sedang menguji kita. Dalam situasi yang seperti ini, dia masih bisa mengatakan aku mengasihi engkau atau tidak. Dalam situasi kondisi seperti ini, dia bisa mengatakan aku masih berharap kepadamu atau tidak. Jadi, Tuhan meningkatkan kita. Pada waktu kita masih bayi rohani, emosi kita masih dimanjakan. Tetapi setelah kita semakin dewasa, maka kita akan semakin tangguh dan kuat. Saya kasih contoh kecil. Pada waktu kita baru masuk, sekalian meninggalkan keluarga. Dari Nias menuju ke kota Jakarta. Jauh dari keluarga. Siapa yang tidak merasa jauh dari keluarga dan rasanya mau telepon terus. Dan kadang-kadang nangis sendiri kalau ingat mama, papa, ingat adik, kakak. Betul? Rasa kangen itu sangat kuat. Dan kemudian setelah sudah sekian lama ada di kota Jakarta dan bergelut dengan semua tantangan hidup, persoalan dan sebagainya, sekarang jauh dari keluarga merasa kangen enggak? Kangen sih kangen, tetapi enggak sampai kita nangis-nangis, betul? Karena kita sudah semakin sadar dan semakin dewasa. Dan demikian juga kita dengan Tuhan sekalian. Kesalahan yang paling umum yang dibuat oleh orang percaya dalam penyembahan sekarang ini adalah mencari suatu pengalaman dan bukan mencari Allah. Mencari suatu pengalaman dan bukan mencari Allah. Pengalaman, waduh rasa Tuhan itu dekat banget. Wah, kalau yang jadi WL si A itu, waduh rasanya luar biasa. Tetapi waktu si B, waduh seakan-akan tuh Tuhan tidak ada. Bukan loh sekalian. Karena kita hanya pas si A yang memimpin, memang hadirat Allah memenuhi ruangan ini dan memuaskan hati kita. Tetapi pada waktu si B, bukan berarti hadirat Allah tidak ada dalam ruangan ini, tetapi Tuhan sedikit mengambil perasaan saudara, tidak merasakan kehadirannya, sehingga kita menilai, wah si A lebih rohani pada si B. Belum tentu loh sekalian. Siapa tahu si B malah tidak pernah berdoa, si A tidak pernah berdoa, si B berdoa terus. Kita tidak tahu. Tetapi masalahnya Tuhan seringkali melakukan seperti itu. Ya, Tuhan ingin loh sekalian, kita itu merasakan hadiratnya, tetapi dia lebih suka kita mempercayainya. Ini penting, ini kuncinya ya. Tuhan ingin kita merasakan hadiratnya, tetapi lebih penting kalau kita bisa mempercayainya. Karena pada waktu kita mempercayainya, kita tidak akan tergantung pada perasaan kita. Amin. Situasi-situasi yang biasa memperbesar iman adalah situasi yang seperti itu. Ada saat-saat ketika hidup berantakan dan Allah tidak bisa ditemukan di mana-mana seperti Ayub yang katakan tadi.
Hal ini terjadi dengan Ayub. Dalam satu hari dia kehilangan segalanya, harta bendanya, anaknya. Betul? Kemudian beberapa hari kemudian dia kehilangan kesehatannya. Rasanya memang tidak enak. Tetapi seperti ayat yang kita baca tadi, Ayub tetap berterima kasih kepada Tuhan. Karena dia tahu Allah tetap hadir dan Allah tetap melihat apa yang dia lakukan. Tidak ada sesuatu rahasia. Kenapa Ayub bisa berkata seperti itu? Karena Tuhan itu maha hadir. Jadi sikap Ayub waktu menghadapi musibah seperti itu, inilah yang dilakukan sekalian. Ayub pasal 1 ayat 20 dan 21 dikatakan, sebab itu Ayub berdiri, lalu merobek pakaiannya, lalu mencukur kepalanya. Kemudian ia sujud ke tanah dan menyembah. Ini kunci sekalian. Kemudian ia sujud ke tanah dan menyembah. Menyembah siapa? Menyembah Allah. Dia tidak ngambek sama Allah. Dia tidak marah sama Allah. Dia tidak komplain sama Allah. Tetapi dia menyembah, katanya. Dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku. Maka dengan telanjang pula aku akan kembali ke sana. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wow, ini kata-kata betul-betul sangat membangun. Pernah di antara kita yang mengalami penderitaan seperti yang alami oleh Ayub? Saya yakin yang hadir di tempat ini tidak satu pun yang pernah merasakan itu. Kalau Ayub yang mengalami situasi kondisi yang begitu parah, yang sangat-sangat memprihatinkan di mata manusia, dia masih bisa mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Disitulah kita bisa melihat Ayub memang seorang yang dewasa di dalam Tuhan. Dia tidak cengeng, dia tidak mudah menyalahkan dan tidak mudah menangis karena situasi kondisi yang ada. Tetapi dia tahu di balik semuanya itu ada maksud yang baik yang Tuhan berikan kepada mereka. Oleh karena itu sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk menghadapi situasi dan kondisi yang seperti itu. Yang pertama, utarakanlah isi hati saudara secara persis apa yang saudara rasakan. Kalau saudara merasakan, Tuhan, aku jengkel kepadamu, katakan, Tuhan, hatiku memang jengkel dengan Engkau Tuhan. Kenapa ini semua terjadi? Utarakan aja. Jangan kita coba untuk menyusun kata-kata yang lebih baik untuk Tuhan. Utarakan sebagaimana yang saudara rasa. Curahkanlah segala isi hati saudara kepada Allah. Keluarkan unek-unek saudara, emosi saudara. Apa yang saudara rasakan, utarakan semua secara jujur. Jangan ditutup-tutupi. Ayub pasal 7 ayat 11 mengatakan begini. Sebab itu, aku tak dapat tinggal diam. Rasa pedih dan pahitku tak dapat ku pendam. Aku harus membuka mulutku dan mencurahkan isi hatiku. Ikutilah jejak Ayub nih sekalian. Jadi Ayub mengutarakan semuanya. Semua yang dia rasa tidak nyaman, yang menyebabkan dia rasa tidak enak, semua diutarakan kepada Tuhan. Jadi, mengakui dengan jujur keputusasaan kita kepada Allah itu termasuk pernyataan iman kita. Kalau Allah itu memang bisa mengerti dan memahaminya. Oleh karena itu Daud menulis seperti ini sekalian. Di dalam Mazmur 116 ayat 10, terjemahan NCV, aku percaya maka aku berkata,
aku sangat tertindas. Kejujuran hati Daud kepada Allahnya. Aku tetap percaya kepadamu Tuhan. Tetapi ketahuilah hari-hari ini, saat-saat ini aku sangat tertindas. Itu yang Daud katakan sekalian. Dan kita juga rupanya perlu belajar dari Daud untuk hal itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada waktu Daud melakukan itu, keterbukaan Daud untuk menunjukkan iman yang dalam itu, ada 3 makna yang perlu kita ketahui. Yang pertama, yaitu ia tetap percaya kepada Allahnya. Oleh sebab dia katakan, aku percaya kepadamu Tuhan. Tetapi aku mau katakan, aku sangat pedih dengan situasi kondisi seperti ini. Saudara bisa mengatakan, Tuhan, aku tetap percaya kepadamu Tuhan. Tetapi aku mau mengatakan sejujurnya, aku kecewa Tuhan. Tetapi aku tetap percaya kepadamu. Ini sesuatu hal yang kejujuran yang perlu. Yang kedua sekalian, yaitu ia percaya Allah akan mendengar doanya. Itu tetap ada dalam hatinya. Kalau sudah baca ayat-ayatnya semuanya di situ ada. Yang ketiga, ia percaya Allah akan membiarkannya. Ia mengatakan apa yang ia rasakan dan Tuhan tetap mengasihinya. Itu yang perlu kita tangkap dalam kehidupan kita masing-masing. Supaya demikian maka kita benar-benar dapat melihat dan menjalani hidup ini. Yang kedua, pusatkanlah perhatian pada keberadaan Allah yang sifatnya tidak pernah berubah. Kita harus tetap ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berubah. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Allah kita adalah Allah yang akan memegang apa yang dia janjikan dan akan digenapi apapun resikonya. Itu kita pegang sekalian. Karena karakter Allah itu tidak pernah berubah. Allah itu baik dan penuh kasih. Allah itu maha kuasa. Allah itu melihat sampai kepada hal-hal yang terkecil dalam kehidupan kita. Allah itu memegang kendali dan Allah itu memiliki rencana untuk kehidupan kita. Dan Allah itu akan menyelamatkan kita semuanya. Dan kalau itu selalu ada dalam pikiran kita, pasti kita tidak akan pernah berprasangka buruk terhadap Allah kita. Kita akan diberkati olehnya. Jadi, yang ketiga, kita harus percaya Tuhan menepati semua janji-janjinya. Selama kekeringan rohani, kita harus sabar dan tetap bersandar kepada janji-janji Allah. Itu kita tidak boleh meninggalkannya. Bahkan bukan kepada emosi, sebaliknya sadar Allah sedang membawa kita menuju pada satu level kedewasaan yang lebih lagi. Dan itu harus kita tangkap dengan baik sehingga kita tidak menjadi orang yang cengeng. Ayub berpegang pada janji Allah. Di dalam Ayub pasal 33 ayat 12 dikatakan, perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Itu yang dilakukan oleh Ayub. Itu sebabnya Ayub menjadi kuat. Kemudian yang keempat sekalian, ingat apa yang Allah pernah kerjakan bagi kita. Wah, dulu aku kepepet, mau bayar hutang tidak bisa. Aku berdoa, tahu-tahu orang yang berhutang kepadaku membayarnya. Akhirnya aku bisa membayar hutang itu. Itu mesti kita ingat sekalian. Bagaimana Allah menolong kita. Waduh, waktu itu aku jadi vonis oleh dokter. Tidak ada obat yang bisa mengobatimu. Tunggu saja tanggal waktunya Tuhan panggilmu. Tahu-tahu Tuhan jamah dan sembuhkan saya. Hal-hal itu harus kita ingat kembali. Ya, ingat, dia telah mati bagi kita untuk menyelamatkan jiwa kita.
Yesus pernah sendirian pada waktu di atas salib. Dia juga mengalaminya. Kemudian dalam 2 Korintus pasal 5 21 katakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Itu semuanya kita coba ingat loh sekalian. Supaya demikian maka kita tidak akan langsung hanyut dengan perasaan kita. Dan akhirnya, ya, sebagai kesimpulan sekalian, ketika Allah terasa jauh, ini yang dapat kita lakukan. Yang pertama, Allah ingin kita percaya bukan merasa. Tuhan ingin kita lebih percaya kepada Dia daripada merasa. Yang kedua, Allah ingin kita semakin dewasa sehingga tidak cengeng. Yang ketiga, percayalah Allah tidak pernah meninggalkan karena Dia maha hadir. Dia selalu ada di dekat kita. Yang keempat, katakan kepada Allah persis yang saudara rasakan. Yang saudara rasakan. Yang kelima, sifat Allah tidak pernah berubah. Yang keenam, Allah menepati janji-janjinya. Dan yang ketujuh, ingat yang sudah dilakukan oleh Allah selama kita mengikut Dia. Saya yakin kalau ketujuh hal ini betul-betul dapat kita ingat, maka saudara tidak akan pernah lagi mengatakan, Tuhan kenapa kau jauh begitu? Kenapa kau menyembunyikan diri seperti itu Tuhan? Kenapa engkau tidak mendengar doaku Tuhan? Padahal aku sudah berpuasa 40 hari 40 malam. Barangkali seperti itu. Itu tidak akan terjadi lagi. Karena kita tahu di balik semuanya itu ada maksud yang luhur dari Allah. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama supaya Tuhan tolong kita. Bapa, kami sungguh memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Karena pada sore ini kebenaran firman-Mu sudah menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kami pertanyakan. Kenapa kok Tuhan itu jauh dari saya? Lewat kebenaran firman-Mu ini Tuhan, maka kami sungguh merasa bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada dekat dengan kami. Karena keberadaanmu sebagai Allah yang maha hadir, sebagai Allah yang maha tahu, sebagai Allah yang maha kuasa. Oleh karena itu ya Bapa, marilah tolonglah kami, supaya kami sebagai orang-orang percaya semakin memahami apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau kita lakukan. Biar dengan demikian maka nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Dan kami tidak diombang-ambingkan oleh situasi kondisi yang ada di sekitar kami. Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu. Sebelum kita masuk di dalam acara perjamuan kudus, kalau ada di antara Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan pada malam ini, bertanya, minta dukungan doa karena mengatakan, ya Pak Simon, memang saat-saat ini saya merasa ditinggalkan Tuhan. Tuhan itu begitu jauh. Doa-doaku itu seperti tidak digubris, tidak diperhatikan. Sehingga hampir-hampir saya sudah tidak mau berdoa lagi. Tetapi setelah mendengar firman Tuhan ini, aku mau dukungan doa. Nah, kalau ada yang seperti itulah sekalian, silakan angkat tangan dan turunkan dan saya akan berdoa. Adakah? Ya, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Saya melihat kiri, ya saya melihat di tengah, di kanan saya ada, di belakang, puji Tuhan. Ya, Tuhan tahu apa yang sedang kita gumuli. Baik, saya akan berdoa. Bapa, Engkau telah melihat tangan-tangan yang diangkat dari antara anak-anak-Mu.
apa yang mereka rasakan pada akhir-akhir ini Tuhan. Mereka merasa sendirian, mereka merasa Tuhan mengabaikan mereka, Tuhan tidak peduli pada mereka. Tetapi kebenaran firman-Mu Tuhan ternyata telah membentangkan satu kebenaran dan mengutarakan hati Tuhan. Oleh karena itu hamba berdoa, biar Roh Kudus akan berkarya dalam setiap anak-anak-Mu yang telah mengangkat tangan itu Tuhan. Jikalau saat ini mereka merasa sendirian dan ditinggalkan oleh Tuhan, doa-doa mereka tidak dijawab dan tidak diperdulikan. Biarlah semua pemikiran-pemikiran yang negatif yang muncul itu Kau angkat Tuhan. Supaya mereka sadar, karena mereka akan dinaikkan levelnya. Menjadi lebih dewasa, lebih tangguh dan lebih terampil. Oleh karena itu marilah Tuhan Kau tolong dan campur tangan untuk anak-anak-Mu ini. Puji dan syukur buat kasih setia-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Baik.